Karena di salah satu komentarnya Nathan bilang gini, ya saya ingin bermain untuk tim nasional Indonesia dan mengantarkan sampai Olimpiade Paris. Dalam sepekan ini kita dibikin senam jantung oleh tim nasional Indonesia U23 selama mengikuti pertandingan babak penyisihan Piala Asia U23 ini. Tim nasional Indonesia sudah menyelesaikan 3 pertandingan. Senam jantung yang pertama, Indonesia diporak-porandakan Qatar 2-0, dan yang bikin kita agak jengkel, marah, sebel, ulah dari wasit yang ya hampir semuanya mengatakan berat sebelah berpihak kepada tuan rumah dan sebagainya. Senam jantung yang kedua adalah pertandingan melawan Australia U23. Selama 90 menit kita dibikin deg-degser, meskipun pada akhirnya tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat tipis 1-0. 3 poin pertama membuat kita semuanya agak lega. Tim nasional Indonesia masih punya asa berjuang menuju 8 besar. Pada pertandingan ketiga melawan Jordania U23, pertandingan yang sangat menentukan, kita juga dibikin deg-degan. Akan tetapi deg-degan itu mulai lega ketika seorang pemain muda usia 19 tahun, Marcelino, mampu melesakkan tendangan penalti ke gawang Jordania U23. Skor 1-0. Kemudian disusul Witan dengan tendangan ala pisangnya. 2-0 membuat semuanya lega dan endingnya adalah kita menang dengan skor 4-1. Di tengah euforia, di tengah gegap gempita, gembira, sorak-sorai, haru masyarakat Indonesia yang menyaksikan dan menjadi saksi sejarah untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia lolos 8 besar. Ada informasi yang membuat kita semua shock. Informasi itu adalah Nathan Cho, pemain yang dalam 2 pertandingan melawan Jordania dan Australia bermain sangat bagus di posisi barunya, gelandang bertahan, ternyata kembali ke klubnya Heerenveen. Sontak isu ini langsung meningkat ke permukaan, ya, netizen langsung bersuara. Kemudian dari PSSI mengkonfirmasi bahwa ya memang Nathan hanya dipinjamkan dalam sepekan atau diizinkan, diperbolehkan membela tim nasional Indonesia U23 hanya sepekan karena memang kejuaraan Piala Asia U23 ini bukan kejuaraan atau yang kalender FIFA lah ya, kalender FIFA. Jadi memang klub itu boleh tidak memberikan izin kepada pemain jika ada pemanggilan dari tim nasional Indonesia, dan itu kita ketahui bersama regulasi itu. Dipinjami sepekan, ternyata Indonesia lolos 8 besar dengan penampilan yang apik seorang Nathan. Netizen menyuarakan, suaranya lantang sekali. Kemudian PSSI saya yakin juga bergerak ya. Kalau di YouTube-nya Bung Ropan, kebetulan saya juga ngikuti, Bung Ropan mengatakan sudah WA Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir menjawab dengan, ya kita sedang berusaha, berdoa saja semoga Nathan bisa tampil melawan Korea Selatan di perempat final nanti. Kemudian Pak Arya Sinungga juga melakukan hal yang sama. Kita semua berusaha, semoga saja. Tapi sampai detik ini belum ada kepastian. Dan yang menjadi menarik adalah PSSI bergerak, tapi netizen juga bergerak. Ya, kalau kata orang bilang gini, Indonesia sedang memanggilmu kawan. Mari kita bersama-sama silaturahmi kepada akun Instagramnya Heerenveen. Dan itu yang terjadi. Sampai jam 20.40 ya, ada 3 postingan terakhir yang lonjakan komentar dan like-nya sangat drastis. Biasanya itu like-nya ya antara 50 sampai 100. Kemudian
komentarnya ya 50 sampai 200 lah ya komentarnya. Akan tetapi ini berbeda. Di postingan 3-4 jam yang lalu itu like-nya sudah 19.433, terus kemudian komentarnya ada 3.886, dan saya yakin sebagian besar adalah fans tim nasional Indonesia garis keras. Terus kemudian postingan satu hari yang lalu like-nya 18.282, terus kemudian komentarnya ada 10.518. Dan postingan ini tidak ada hubungannya dengan timnas, juga tidak ada hubungannya dengan Nathan, akan tetapi postingan terupdate itu yang disusupi netizen Indonesia ya, masuk di situ karena kan postingan terupdate pasti official atau admin dari akun Instagramnya Heerenveen akan mengecek ya. Kemudian di postingan ketiganya 2 hari yang lalu itu ada 10.802 like dan komentarnya 7.501. Jadi total komentar sekitar di atas 20.000 lah ya. Dan saya yakin ini nanti akan terus bertambah karena memang ya harapan kita semuanya klub Heerenveen itu bisa memberikan izin kembali untuk Nathan agar bisa bermain untuk tim nasional Indonesia saat menghadapi Korea Selatan nanti. Pemain yang sangat bermain bagus, memfungsikan sebagai gelandang bertahan yang moncer, dan hampir semua mata mengatakan dia salah satu pemain kunci keberhasilan tim nasional Indonesia dalam babak penyisihan kemarin. Ya, saya akan coba bacakan beberapa komentarnya ya, biar kita juga tahu ya. Nah, ini menarik dari Wahyu Ramdan. Jika FC Heerenveen melepaskan dan membantu Nathan ke Indonesia agar bermain 8 besar, maka netizen Indonesia akan membalas itu dengan membayar 1 juta followers kepada Heerenveen. Transaksi akan di follow, followernya menjadi 1 juta. Sebagai informasi, follower dari FC Heerenveen ini baru sekitar 160.000 ya. Terus kemudian ada lagi komentarnya dari Junet School. Kami seluruh warga Indonesia memohon kepada pihak Heerenveen agar Nathan diizinkan membela Indonesia lagi di 8 besar. Ya. Terus kemudian lagi dari Bayu ya. Dear FC Heerenveen, first of all, I would like to thank you for allowing Nathan to join the Indonesian squad in the group stage. We are very Indonesian people. The Indonesian national football team, currently our football is fighting in the Asian Cup and will fight in the quarterfinals. We as the people, Indonesian ask for help so that Nathan Cho can rejoin the Indonesian squad because we need Nathan to fight together. We will really appreciate and be grateful if you allow Nathan to join the Indonesian squad. Itu tadi beberapa komentar ya dari netizen ya, dan ini harus dilakukan terus memang. Harus digerakkan terus agar tergerak. Karena memang gini ya, yang perlu dipertimbangkan adalah Heerenveen ini adalah klub yang ya selama ini membantu tim nasional Indonesia. Beberapa pemainnya juga dengan sangat mudah diizinkan membela tim nasional Indonesia. Tom Haye sebelumnya. Terus kemudian ini Nathan Cho juga. Dalam kalender FIFA, akan tetapi di luar kalender FIFA memang kemarin isunya tidak diizinkan, terus kemudian PSSI melakukan negosiasi sehingga diizinkan tapi hanya sepekan. Nah, ketika melihat keadaan seperti ini, ya memang Nathan pemain yang bagus. Ya wajar pemain Swansea City yang dipinjamkan ke Heerenveen. Dan saya yakin kualitasnya juga di atas rata-rata dan terbukti moncer di lapangan sebagai gelandang bertahan, posisi barunya bersama Shin Tae-yong, dan ini menjadikan pemain ini sangat dibutuhkan ya. Nah, kalkulasinya sebenarnya di samping memang kalkulasi moral, jelas kalkulasi bisnis. Saya yakin salah satu
salah satu Heerenveen mengambil Nathan dari Swansea City itu adalah faktor fans tim nasional Indonesia. Karena ya Nathan dari Swansea dipinjamkan ke Heerenveen dan Heerenveen menyetujui itu. Di samping memang kebutuhan klub ya, karena memang kualitasnya juga bagus, akan tetapi faktor Nathan menjadi warga negara Indonesia saya yakin itu juga dipertimbangkan. Dengan begitu maka netizen Indonesia akan banyak yang menonton baik YouTube-nya, Instagram-nya, terus kemudian pertandingan-pertandingan dari Heerenveen sendiri, dan yang pasti ini adalah intangible asset yang dimiliki oleh Heerenveen. Dengan kalkulasi itu, ya dengan kalkulasi itu, semoga saja Heerenveen mempertimbangkan netizen Indonesia. Karena kita tahu bahwa ketika netizen Indonesia marah, kita tahu sendiri kemarin 700.000 komentar masuk ke akun wasit yang memimpin pertandingan Qatar ya. Banyak itu 700.000 hingga 1 juta katanya update-nya. Dan ya ini menjadi catatan menarik bagi Heerenveen. Maka pertimbangan harus ada banyak pertimbangan bagi Heerenveen. Yang pasti pertimbangannya jangan jangka pendek, jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Ya memperhitungkan dari banyak aspek. Hubungan Heerenveen dengan PSSI, hubungan Belanda dengan Indonesia, terus kemudian dari sisi popularitas, maka hubungan klub Heerenveen dengan fansnya, dan saya yakin banyak juga fans Heerenveen yang ada di Indonesia dengan adanya 2 pemain Indonesia yang ada di sana, Tom Haya dan Nathan Cho. Dengan pertimbangan ini harapannya ya kita semua mengetuk hati manajemen dari Heerenveen. Ya, ini kita tidak mengemis, sekali lagi kita tidak mengemis, kita hanya memohon baik-baik. Ada alasan kenapa Nathan dengan berat hati, dengan sangat memohon ya untuk diizinkan. Ya karena pemain bagus. Kalau pemainnya tidak bagus kan nggak mungkin. Ya, artinya harusnya Heerenveen punya kebanggaan, punya pemain bagus yang kemudian dibutuhkan oleh tim nasional atau dibutuhkan negaranya. Dan ini kalkulasi berikutnya saya pikir. Dan ya hubungan antara Nathan dan klubnya itu juga harus dijaga. Karena di salah satu komentarnya Nathan bilang gini, ya saya ingin bermain untuk tim nasional Indonesia dan mengantarkan sampai Olimpiade Paris. Dari lubuk hati yang paling dalam seorang Nathan mengatakan seperti itu, artinya dadanya itu ketika dibelah ya merah putih. Dadanya itu ketika dibelah ya merah putih. Maka dari itu ya kita semuanya ya memberikan permohonan secara formal dan informal untuk membuat Heerenveen memberikan izin, bukan mengemis. Ini adalah sebuah konsekuensi logis ketika negara membutuhkan dari salah satu warganya dan klub harusnya berpikir banyak. Indonesia penduduknya 280 juta, penduduk yang sangat besar dan sebagian besar adalah mencintai sepak bola. Itu harus jadi pertimbangan utama bagi klub Heerenveen. Semoga saja ada kabar baik dalam waktu dekat, karena ini juga waktu berjalan terus. Penerbangan dari Belanda menuju Qatar juga jauh, artinya tidak hanya ditempuh 1-2 jam, dan itu harusnya segera diputuskan oleh Heerenveen. Semoga saja kita nanti akan update ya bagaimana PSSI berjuang, bagaimana Heerenveen sebagai pemilik Nathan memberikan izin atau tidak, dan kita sebagai netizen harus terus berjuang ya. Kita nanti akan update berita-berita terkait tim nasional Indonesia, perjalanan tim nasional Indonesia, dan yang pasti nanti akan ada ulasan khusus berkaitan dengan preview pertandingan antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.